Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, video kali ini kita akan membincang seputar cara meningkatkan pikiran positif dalam diri. Simak dengan baik video ini sampai selesai. Sahabat, ujian hidup tidak dapat diprediksi kapan datangnya, di mana kita akan diuji, dan dalam kondisi apa kita akan menghadapi ujian tersebut. Ujian hidup bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Di saat itu terjadi, pikiran positif sangat dibutuhkan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk tidak takluk pada keadaan. Pikiran positif akan membentengi kita dari kata menyerah. Sebenarnya, pikiran positif tidak hanya dibutuhkan saat kita tertimpa masalah saja. Sebab cara berpikir, apakah itu negatif atau positif, akan sangat menentukan arah jalan kita menuju masa depan. Ibarat kita berada di simpang jalan, dominasi pikiran negatif atau positif sangat berperan dalam menentukan arah jalan mana yang akan kita pilih. Misalnya, di hadapan kita sedang terbentang sebuah peluang yang menurut pertimbangan rata-rata orang adalah peluang yang sangat baik. Tetapi karena cara berpikir kita didominasi pikiran negatif, maka besar kemungkinan peluang itu akan ditolak. Kita menolak itu karena takut gagal, takut mencoba, dan label takut lainnya. Pada keadaan ini, pikiran negatif benar-benar akan menjadi penjara yang kokoh memasung potensi kita. Kita terkurung di balik tembok kokoh pesimisme. Akhirnya, kita begitu-begitu saja tanpa perubahan yang berarti. Bahkan yang terjadi adalah kemunduran. Keadaan ini akan berbeda di mata orang-orang yang berpikiran positif. Mereka cenderung lebih optimis dalam melihat peluang yang ada. Mereka akan mengambil peluang tersebut sebagai arah jalan menuju perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Barbara Fredrickson mengatakan bahwa orang positif mampu mempertahankan perspektif yang lebih luas dan melihat gambaran besar yang membantu mereka mengidentifikasi solusi. Sedangkan orang negatif mempertahankan perspektif yang lebih sempit dan cenderung fokus pada masalah. Sahabat, menjadi sosok yang pesimis atau optimis tergantung pada kualitas pikiran kita. Pesimis atau optimis adalah soal perspektif, maka sebenarnya keduanya hanya soal pilihan. Mengutip kalimat Harvey Mischke, ketika Anda bangun setiap hari, Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa menjadi positif atau negatif, seorang yang optimis atau pesimis. Saya memilih untuk menjadi seorang yang optimis. Ini semua masalah perspektif. Berbicara tentang pilihan, relevan menyimak quotes Troy T. Bennett. Beliau mengatakan, sikap itu adalah pilihan. Kebahagiaan adalah pilihan. Optimisme adalah sebuah pilihan. Kebaikan adalah pilihan. Memberi adalah pilihan. Rasa hormat adalah pilihan. Pilihan apapun yang Anda buat menjadi penentu wajah Anda. Maka pilihlah dengan bijak. Sahabat, Loholtz mengatakan, jika Anda memasukkan pikiran negatif ke dalam pikiran Anda akan mendapat hasil negatif. Sama seperti ketika Anda menaruh pikiran positif di benak Anda akan menjadi penerima hasil yang positif. Pertarungan hidup tidak selalu mengarah pada orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Tapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang mengira dia bisa. Sahabat, untuk meningkatkan pikiran positif, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, awali dengan niat yang baik. Langkah pertama dalam meningkatkan pikiran positif adalah mengawali segala sesuatunya dengan niat yang baik. Kita memulai suatu pekerjaan, awali dengan niat yang baik. Memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain, lakukanlah dengan niat yang baik, bukan dengan niat mencurangi atau hal-hal tidak terpuji lainnya. Niat yang baik akan menuntun kita selalu berpikir positif dalam setiap tahapan langkah. Yang kedua, selalu bersyukur. Langkah berikutnya adalah biasakan selalu bersyukur. Sikap ini akan mendekatkan kita pada kesadaran tentang Sang Pencipta dan kita sebagai makhluknya. Kita diciptakan lengkap dengan potensinya. Potensi yang ada dalam diri kita telah tersedia. Selanjutnya, tergantung kita apakah mau menggali potensi itu atau tidak. Kalaupun misalnya di salah perjalanan hidup kita tertimpa masalah, orang-orang yang membiasakan diri bersyukur akan merenungi lebih jauh keadaan tersebut dan menganggap itu sebagai ujian hidup.
Mereka selalu bisa memetik hikmah atau pelajaran di balik kisah yang terjadi. Pelajaran itu kemudian ditransformasi menjadi stimulus atau rangsangan untuk menggali lebih dalam potensi yang ada dalam dirinya. Orang-orang yang terbiasa dengan sikap syukur tidak akan pernah menjadikan sebuah masalah hidup sebagai akhir dari segalanya. Sikap selalu bersyukur akan membuat kita lebih bijaksana dalam mengalokasikan ruang dalam pikiran. Orang yang bersyukur akan mengisi ruang-ruang pikirannya dengan hal-hal yang positif, sehingga sikapnya cenderung lebih optimis. Yang ketiga, lihat sisi baiknya. Masalah bisa terjadi kapan saja. Ketika Anda dihadapkan pada suatu persoalan, fokuskan pikiran Anda pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut. Meski hanya berupa hal kecil. Misalnya, ketika teman Anda membatalkan acara secara tiba-tiba, Anda sebaiknya melihat sisi baiknya, yaitu Anda jadi memiliki waktu luang untuk bersantai atau beristirahat. Ini merupakan contoh berpikir positif yang bisa membuat Anda lebih tenang dan tidak berpikiran negatif terhadap teman Anda. Hindari rasa kesal atau kecewa karena akan membuat Anda dipenuhi pikiran negatif. Anda harus belajar mengabaikan pikiran negatif tersebut. Yang keempat, tersenyum atau tertawa. Tidak hanya tersenyum, tertawa juga bisa menjadi cara memunculkan pikiran yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Tertawa juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat beban yang ada terasa berkurang. Perbanyaklah tertawa dengan menonton video lucu, film komedi, ataupun membuat lelucon dengan teman. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang positif. Tahukah Anda jika hal positif atau negatif itu bisa menular? Ketika bergaul dengan orang-orang yang toksik, Anda bisa ikut terpengaruh dan mengikuti kebiasaannya. Begitu juga sebaliknya. Ketika bergaul dengan orang-orang positif, maka hal positif akan menular pada Anda. Berada di sekitar orang-orang positif telah terbukti dapat meningkatkan harga diri dan peluang Anda untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, bergaullah dengan orang-orang yang dapat membawa Anda pada sisi yang lebih baik. Yang keenam, terus berlatih. Menerapkan cara berpikir positif tidak bisa dilakukan hanya sekali atau 2 kali. Ini memang bukan hal yang mudah, butuh konsistensi. Bahkan orang yang tampak optimis pun pasti pernah menghadapi situasi yang membuat pikirannya menjadi negatif. Terus berlatih dan mengingatkan diri untuk positive thinking sebagai kunci keberhasilan berpikir positif. Dalam situasi tertentu, mungkin sesekali akan terlintas pikiran negatif, tapi jangan biarkan pola pikir tersebut menguasai Anda. Segera alihkan pikiran dan mencari cara meminimalkan pikiran negatif, dan segera menumbuhkan pandangan yang positif. Sahabat, pikiran adalah nahkoda dalam diri kita. Pikiran adalah pengendali ke arah mana perahu yang bernama tubuh ini akan berlayar. Maka, bekali nahkoda Anda dengan peta dan penunjuk arah yang benar. Sebab jika tidak, kita bisa karam di tengah samudra kehidupan, jauh sebelum sampai pada titik tujuan yang seharusnya. Peale mengatakan, seseorang yang berpikir positif akan mendapatkan hasil yang positif. Sebaliknya, orang yang berpikiran negatif akan mendapatkan hasil yang negatif. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.